Yang tak kalah indah adalah para sahabat salah satunya, Rebecca Klopper dan Elina York, kompak membawa bunga matahari satu persatu untuk ditaruh di atas pusara mendiang Lula. Mungkinkah Kebaikan apa yang diperbuat Lula Lavas masa hidupnya hingga 5 hari kepergiannya, sederet sahabat dan juga kerabat, hingga orang-orang masih berduyun-duyun menziarahi pusaranya. matahari? Yang tak kalah indah adalah para sahabat salah satunya, Rebecca Klopper dan Elina York, kompak membawa bunga matahari satu persatu untuk ditaruh di atas pusara mendiang Lula. Bahkan ibunda almarhumah pun ikut hadir di pusara dan menancapkan bunga kegemaran anaknya di atas pusaranya. Semasa hidup, Lula memang begitu menyukai bunga yang melambangkan kehangatan, kebahagiaan, optimisme, dan kesetiaan itu. Tak hanya Rebecca dan Elina York, sahabat Lula lainnya juga menunjukkan kesetiaan dan ketulusan mereka setelah Lula berpulang. Awkarin mengunggah tangkapan layar grup mereka. Tangkapan layar itu memperlihatkan jika Sarah Gibson bertanya seraya meminta kepada para sahabatnya yang ada di grup ihwal foto Lula yang mengenakan tudung hijab yang nantinya bakal ditaruh di buku Yasin. Belum sempat dijawab oleh para sahabatnya, Sarah kembali menulis jika ia tak percaya bakal mengucapkan kalimat tersebut sambil dibubuhi emotikon menangis. Tentu saja itu semua mereka lakukan lantaran semasa hidup Lula begitu peduli dan baik terhadap teman-temannya. Temen yang baik banget, yang selalu support dan selalu sayang sama teman-temannya. Jadi kepergiannya ya kita terpukul banget lah. Apalagi yang tadi ditanyain juga, kita udah rencana liburan bareng, seharusnya kita tanggal 5 ini liburan dan udah beli tiket juga. Terus kemarin baru pulang dari Bali sama kita juga gitu, sama-sama liburan bareng. Hanya di pusara, di kediaman Lula pun banyak tetamu undangan dan juga sahabat sesama influencer ikut hadir dalam acara tahlil dan mendoakan almarhumah. Dan yang bikin salfok adalah momen Reza tampak mendampingi ibunda Lula yang menghampiri para sahabat Lula. Arab tampak begitu dekat dengan ibunda Lula. Jika kita berpisah, Tentu saja, kepergian Lula yang begitu mendadak menyisakan selaksa duka bagi Reza Arab. Apalagi baik Arab maupun Lula, keduanya sedang bucin-bucinnya. Beberapa momen yang paling kocak adalah ketika Lula mengikuti tren Ridho yang membuat Arab bingung. Arab dibuat pusing dengan kalimat, "Apalah kamu Ridho?" Setiap kali Lula ingin melakukan aktivitas, mulai dari make up, makan, hingga melakoni perjalanan keluar kota. bagaimana jika ku merindukan dirimu? Vibe Lula dan Arab saat memberai kasih makin disorot meski publik sempat mempertanyakan ihwal alasan Lula akhirnya memilih Arab sebagai tambatan hati. Ternyata Lula merupakan sahabat dekat mantan istri Arab Wendy Walters. Terlepas dari itu semua, Reza dan Lula tampak klop. Momen kekocakan keduanya terlihat saat liburan bersama di Jepang. Arab tampak meluapkan kekesalannya kepada Lula lantaran koper bawaan Lula beratnya mencapai 30 kilo. Meski marah dan kesal, namun karena itu koper kekasih tercinta, mau tak mau ia tetap mengangkat juga. Serius nih tangga? Arab seperti mencurahkan perhatiannya kepada Lula. Dan terakhir, kabarnya Arab juga yang mengurus semua keperluan akhir Lula dari mulai rumah sakit hingga proses pemakaman. Diketahui sebelum menjalin asmara dengan Arab, Lula juga pernah menjalin relasi spesial dengan sederet pria mulai dari Sergio Stephen, Elnanda Utomo, dan Dava Leonard hingga terakhir dengan Reza Arab. Benarkah Arab saat itu modus dekati Lula lewat proyek film? Ya memang lagi bangun chemistry kan, karena teman lama ya.
Cuma kan baru reconnect lagi gitu, baru reconnect lagi, terus kayak ya sekalian deh cerita banyak ini itu karena udah beberapa tahun nggak ketemu gitu. Itu juga salah satu cara buat bangun chemistry. Tapi Doain aja yang terbaik. Meski duka itu masih terasa pekat, usai pulang dari acara tahlil di kediaman almarhumah Lula Lava, Reza Arab rupanya langsung bergegas menuju Polres Metro Jakarta Selatan secara diam-diam untuk memenuhi panggilan terkait meninggalnya selebgram Lula. Dan kabarnya polisi juga bakal terus mengail keterangan dari beberapa orang terdekat Lula agar polemik kematian Lula bisa diurai. Lantas benarkah keluarga tak mengetahui ihwal pemanggilan para sahabat dan kekasih Lula oleh pihak berwajib? Belum. Tahunya seperti yang pertama aja itu. Sampai saat ini belum tahu update yang sudah berkembang. Nggak tahu. Belum buka sosial media sama sekolah buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku. Ya tadi ada yang kabarin orang rumah ya. Pasca perselingkuhan dan perceraian rumah tangganya dengan pria asal Korea Na Dae-hoon, selebgram Julia Prastini alias Jule akhirnya muncul di hadapan publik setelah 6 bulan menghilang dari dunia sosial media. YouTube Big Mo alias Muhammad Jannah pun dipercaya Jule bisa jadi jembatan dirinya bersuara. Lantas kemana saja Jule selama ini? Benarkah Jule merasa malu atas perbuatannya hingga memilih untuk menghilang bak ditelan bumi? Oh, say hi semuanya. Thank you Kak Julia udah mau datang. Aku yang makasih nih. Ini nervous banget. Banyak banget ini aku aja matiin viewers saya, aku nggak tahu apa yang Kak Julia lakuin atau apapun itulah. Kita cuma di sini cuma sharing her side of the story. Mic-nya udah aman. Kak Julia apa kabar nih 6 bulan terakhir? Udah berapa lama nih nggak muncul? Berarti udah berapa lama chat nggak muncul? 6 bulan ya. Ngapain aja nih 6 bulan ini? How is the past 6 months? What have you been up to? Di rumah aja, terus paling ketemu anak-anak tiap minggu, terus udah main sama teman-teman. Perasaan Jule sendiri gimana? Lagi masih nervous kah? Sedih? Masih nervous banget karena ini platform pertama yang aku muncul, kan udah sempet diundang beberapa lah. Cuman tuh itu aku kayak belum siap dan kayak aku masih belum stabil lah gitu. Rentetan drama perceraiannya dengan Dae-hoon yang diwarnai dengan aksi perselingkuhan membuat konflik rumah tangganya jadi bulan-bulanan publik. Jule mengakui dirinya mengecewakan banyak pihak. Lantas benarkah ibu 3 anak ini akhirnya memilih muncul jadi bintang tamu lantaran tabungannya sudah mulai menipis dan sepi job? Gak tau ya, aku Nah, berarti tuh Kak Julia masih... abis ini selama ini kerja di, maksudnya hidup dari tabungan aja? Iya. Udah 6 bulan. Berarti tabungannya kaya? Gak sebanyak Enggak lah. Iya. Ini udah 6 bulan. Sebelumnya, hai semuanya, assalamualaikum. Aku minta maaf mungkin dengan berita yang beredaran di luar, aku bikin kegaduhan lah di sosial media dan aku banyak ngecewain orang. Jadi aku mau minta maaf ke kalian semua. Tak hanya menyesali perbuatannya disebut minim akhlak, Jule mengakui perbuatan yang dilakukan tak bisa dibenarkan. Jule juga meminta maaf kepada ketiga anaknya yang kini tinggal bersama mantan suaminya. Mama bukan gak sayang kalian, Mama sayang banget sama kalian. Aku gak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian. Terus tumbuh jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh-soleha, terus sopan sama orang lain, terus juga harus percaya diri. Dengan nada sedikit bergetar, wanita 25 tahun itu juga meminta maaf kepada mantan suami dan memuji Dae-hoon adalah lelaki yang super baik. Namun baik saja rupanya tak cukup bagi Jule, karena faktanya Jule mengkhianati kesetiaan yang sudah diberikan Dae-hoon. Iya, mungkin buat mantan suami aku juga aku minta maaf sama apa yang aku lakuin buat kamu. Kamu laki-laki yang baik banget, sama kita menikah tuh dia baik banget lah. Baik banget, apalagi ke anak-anak super baik banget. W father berarti. Ocehan Jule pun mengundang reaksi baru dari mantan suaminya Na Dae-hoon. Melalui postingan di Instagram pribadinya, konten kreator asal Korea Selatan itu menegaskan dirinya sedang dalam kondisi tak baik dan persoalan dengan sang mantan istri baginya sudah selesai. Kemunculan Jule yang menghebohkan jagat maya bukan hanya perkara anak, netizen pun dibuat kepo siapa lagi cowok yang jadi inceran Jule. Bahkan netizen juga langsung heboh melihat Jule berdua dengan Big Mo, apalagi Big Mo juga kasih kode-kode tipis ke Jule.
Apalagi aku udah setahun jomblo kan, terus kayak Gimana rasanya setahun jomblo? coba aja ada yang nemenin gitu, kayak coba aja. Nggak tahu, nggak enak. Aku nggak suka banget. Aku bisa kesepian, tapi hidup nggak enak kalau sendiri gitu. Namun benarkah pernikahan bagi Jule hanya sebatas bisnis? Dan benarkah kriteria cowok idaman Jule harus setara secara finansial dan karir? Tergantung pasangannya, kita deal-dealnya kayak gimana gitu. Karena kan menikah juga itu kan kontrak juga kan, bisnis juga sebenarnya kayak gitu. Jadi deal-dealnya kayak gimana? Menikah tuh bisnis, jadi aku harus nyari cewek yang kaya juga. Kalau bisa ya iya. Kalau bisa ya. Karena menurut aku cari pasangan yang setara itu penting banget.